Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi di balik layar saat kamu membuka sebuah situs web? Setiap kali kamu klik tautan, ketik alamat, atau lihat video di YouTube, ada serangkaian teknologi yang bekerja dalam hitungan detik. Di video ini, kita akan membedah 9 istilah fundamental yang menjadi fondasi internet dan dunia web. Mulai dari gateway, GIF, hyperlink, hingga perbedaan intranet dan internet. Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana perangkat di rumah bisa terhubung ke seluruh dunia? Semua berkat gateway. Ini adalah gerbang penghubung antara dua jaringan yang berbeda. Seperti pintu gerbang di gedung, gateway menerjemahkan bahasa jaringan agar mereka bisa saling berkomunikasi. Contohnya adalah router Wi-Fi di rumahmu. Ia menghubungkan perangkat lokalmu dengan internet global. Tanpa gateway, perangkatmu akan terisolir dan tak bisa bicara dengan dunia luar. Jadi penting kan? Pernah kirim stiker lucu di WhatsApp atau lihat meme bergerak di Twitter? Itu adalah GIF. GIF, singkatan dari Graphic Interchange Format, adalah format gambar yang diciptakan pada tahun 1987. Keunikannya, ia bisa menampilkan animasi sederhana meskipun hanya menggunakan maksimal 2 sisi 6 warna. Meski usianya sudah hampir 40 tahun, GIF tetap populer karena ukurannya ringan dan kemudahannya. Mulai dari ekspresi lucu, tutorial singkat, hingga potongan adegan film, semua bisa disajikan dalam format GIF. Tapi ingat, GIF bukan video, jadi kalau animasinya panjang, ukuran filenya bisa membengkak. Pernah merasa seperti terjebak dalam labirin informasi saat browsing? Selalu scroll dan scroll lagi? Kini, kenalan dengan penyelamatmu, hyperlink, atau yang kita sebut tautan. Hyperlink adalah jembatan ajaib di dunia digital. Saat diklik, ia langsung membawa kamu dari satu halaman ke halaman lain, seketika. Bukan cuma teks biru, hyperlink bisa jadi gambar atau tombol. Tujuannya satu, menghubungkan dokumen digital satu sama lain. Tanpa hyperlink, internet akan seperti buku raksasa tanpa daftar isi. Kita harus mengetik alamat setiap halaman secara manual. Inilah hyperlink, sang jembatan yang membuat dunia online kita saling terhubung dengan mudah. Ketika kamu mengetik alamat sebuah situs, halaman pertama yang muncul disebut homepage. Homepage adalah pintu masuk utama. Fungsinya seperti lobi sebuah gedung. Di sanalah kamu menemukan petunjuk ke ruangan-ruangan lain. Biasanya homepage berisi menu navigasi, informasi penting, atau tautan ke halaman-halaman lain. Contoh paling sederhana adalah halaman utama Google, atau beranda situs berita. Dalam browser, kamu juga bisa mengatur halaman mana yang muncul pertama kali saat browser dibuka. Itu disebut browser homepage. Jika website adalah sebuah rumah, maka HTML adalah pondasi dan rangka bangunannya. HTML, singkatan dari Hypertext Markup Language, adalah bahasa markup yang digunakan untuk menyusun struktur halaman web. Ia memberitahu browser, ini judul, ini paragraf, ini gambar, dan seterusnya. HTML bukan bahasa pemrograman. Ia tidak punya logika seperti if-else. Ia hanya menandai elemen-elemen agar browser bisa menampilkannya dengan benar. Contoh sederhana, kode judul akan menampilkan teks besar sebagai judul utama. Pernahkah kamu bertanya-tanya, di mana sebenarnya website disimpan? Jawabannya adalah di host. Host adalah server super yang menyimpan semua file-file situs web. Ketika kamu membuat website, file-file itu harus diletakkan di server ini agar bisa diakses oleh siapa saja di internet. Perusahaan yang menyediakan rumah untuk server ini disebut penyedia web hosting. Jadi, setiap kali kamu membuka sebuah situs, sebenarnya kamu sedang berkunjung ke rumah atau host tempat situs itu disimpan. Kalau HTML adalah struktur, maka HTTP adalah aturan komunikasinya. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol yang mengatur bagaimana browser dan server saling bertukar data. Setiap kali kamu klik tautan, browser mengirimkan permintaan atau request ke server. Server kemudian merespons dengan mengirimkan halaman web yang diminta. Jika kamu melihat huruf S di akhir HTTPS, itu berarti komunikasinya dienkripsi.
aman untuk transaksi data sensitif seperti perbankan atau belanja online. Sekarang mari kita bedakan dua istilah yang sering tertukar, intranet dan internet. Intranet adalah jaringan privat yang menggunakan teknologi internet, tapi hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu dalam satu organisasi. Contohnya, di sebuah perusahaan ada portal internal untuk melihat slip gaji, di kampus ada sistem untuk akses jurnal mahasiswa. Ini adalah intranet. Intranet lebih aman karena berada di balik firewall dan tidak bisa diakses publik. Ia seperti internet versi mini yang dibuat untuk keperluan internal. Putusan yang terhubung internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia. Namanya berasal dari interconnected network, jaringan yang saling terhubung. Berbeda dengan intranet yang tertutup, internet bersifat publik dan terbuka. Siapapun dengan koneksi bisa mengaksesnya. Sejarahnya dimulai dari ARPANET pada tahun 1969. Yang kemudian berkembang menjadi internet modern yang kita gunakan hari ini. Penting untuk dicatat, internet adalah infrastrukturnya, kabel, router, server, sedangkan World Wide Web adalah salah satu layanan yang berjalan di atas internet. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Kita sudah berjalan dari gateway hingga internet. Mari kita rekap singkat. Gateway, penghubung jaringan GIF, gambar animasi sederhana. Hyperlink, tautan penghubung. Homepage, halaman utama. Host, server tempat data. HTML, rangka dasar web. HTTP, protokol komunikasi intranet, jaringan privat internet, jaringan global. Memahami istilah-istilah ini adalah langkah awal untuk menguasai dunia digital. Semakin kita paham cara kerjanya, semakin cerdas kita dalam memanfaatkannya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu. Ada pertanyaan? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.